Om Satiwastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sarwatul Mufidah dari kelas E, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Makassar. Linguistik merupakan salah satu ilmu yang menjadikan bahasa sebagai bahan kajian. Di dalamnya terdapat berbagai cabang ilmu yang mempelajari bahasa dari unsur terkecil hingga yang terbesar. Beberapa ahli terkenal menyebutkan bahwa bahasa merupakan sistem lambang dan bunyi, dan adapun fonologi merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari sedikit banyak mengenai masalah bunyi bahasa. Pada kesempatan ini, kita akan membahas sedikit mengenai fonologi, khususnya masalah grafem. Apa itu grafem dan bagaimana kita dapat membedakan grafem dengan fonem? Mari kita simak video ini. Sebagian pembelajar fonologi, khususnya pemula atau misalnya mahasiswa semester awal, mengalami kesulitan dalam membedakan grafem dan fonem. Hal ini terasa wajar karena grafem dalam bahasa Indonesia banyak mengikuti lambang fonemisnya. Untuk mengembangkan perbedaan antara grafem dan fonem, pertama-tama kita harus berangkat dari pengertian dasarnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah fonem. Fonem merupakan satuan bunyi terkecil unit bahasa yang memiliki makna atau dapat membedakan makna. Dan setiap fonem memiliki lambangnya masing-masing. Dan yang kedua adalah grafem. Grafem merupakan sistem aksara yang dibentuk berdasarkan ejaan-ejaan pada masing-masing negara. Dan itu berbeda dalam bahasa Indonesia. Penggunaan grafem diatur dalam ejaan yang disempurnakan edisi kelima, menggantikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 2016. Perbedaan selanjutnya yang cukup mencolok antara fonem dan grafem adalah jumlah fonem dan grafem itu sendiri. Jumlah fonem dalam satu bahasa lebih banyak dibandingkan jumlah grafem, karena jumlah fonem mengikuti bunyi bahasa, sementara grafem mengikuti ejaan pada negara tersebut. Jumlah fonem pada suatu bahasa tidak dapat dipastikan karena bahasa itu dinamis. Fonem dapat bertambah, bahkan sebaliknya dapat berkurang seiring dengan perubahan bahasa itu sendiri. Sementara grafem, khususnya dalam bahasa Indonesia, sebagaimana dicatat dalam ejaan yang disempurnakan, bahasa Indonesia terdiri dari 5 buah vokal, 21 konsonan. Artinya, bahasa Indonesia memiliki 26 grafem atau 26 huruf. Perbedaan selanjutnya dapat kita lihat dari teknis penulisan fonem dan grafem. Fonem ditulis dengan diapit 2 garis miring, sedangkan grafem ditulis dengan diapit tanda kurung, yaitu tanda kurung sudut. Seperti ini ya contoh simbolnya. Contoh kata tamu terdiri dari 4 buah grafem atau huruf. Ini T, A, M, dan U. Kemudian secara fonologis, kata tamu juga terdiri dari 4 buah bunyi yang berbeda. Ketika kita berbicara grafem, kita akan menyebutnya huruf. Sedangkan ketika kita berbicara fonem, kita akan menyebutnya bunyi. Jadi, kata tamu terdiri dari bunyi ta, a, dan u. Istilah teknisnya adalah bunyi hambat apikodental atau laminoalveolar tak bersuara ta, kemudian vokal tengah rendah a, kemudian bunyi sengau bilabial bersuara akhir adalah bunyi belakang tinggi bulat U. Kalau kita perhatikan, kata ini memiliki jumlah grafem dan fonem yang sama, serta bentuk grafem dan fonemnya juga atau lambang di antara keduanya juga mirip. Namun, ada juga kata-kata yang memiliki jumlah grafem dan jumlah fonem, serta bentuk grafem dan bentuk fonem yang berbeda. Contohnya kata bujang. Dalam sistem grafemis terdiri dari 6 buah huruf, yaitu B, U, J, A, N, dan G. Sedangkan berdasarkan sistem fonemis bahasa Indonesia, kata ini terdiri dari 5 buah bunyi yang berbeda. Secara
grafemis terdiri dari 6 huruf, kemudian secara fonemis hanya terdiri dari 5 buah bunyi, yakni konsonan hambat labial B, kemudian vokal belakang tinggi U, kemudian konsonan afrikatif palatal J, kemudian vokal tengah rendah A, dan yang terakhir adalah konsonan nasal velar Ng. Kalau kita lihat pada proses grafemis, pada kata bujang, bunyi Ng itu disimbolkan dengan aksara N dan G. Sementara dalam sistem fonemis, bunyi Ng atau nasal alveolar dilambangkan seperti lambang yang satu ini. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita tentang bagaimana cara pengucapan atau penulisan sistem fonologis yang tepat, Anda dapat mengunduh dan menginstal IPA Help atau International Phonetic Alphabetics di PC Anda. Atau Anda juga dapat menginstal Phonetic Writer di perangkat Android Anda. Setelah kita mengetahui beberapa perbedaan definisi yang mendasar antara grafem dan fonem, selanjutnya kita akan memaparkan beberapa kasus yang kita temukan antara grafem dan fonem. Nah, kasus-kasus tersebut kita rinci dalam 4 kasus. Kasus pertama adalah satu grafem mewakili 2 fonem. Kasus yang kedua, 2 grafem mewakili 1 fonem. Kasus yang ketiga, grafem mubazir. Dan kasus yang keempat, grafem yang tidak sesuai dengan peruntukan. Mari kita bahas satu persatu. Kasus pertama yaitu satu grafem mewakili 2 fonem. Kita dapat lihat pada grafem E. Grafem E dalam bahasa Indonesia mewakili fonem E dan E. Fonem E seperti yang ada pada kata empang dan fonem E seperti yang ada pada kata embun. Kita lihat silabel pertama dari kedua kata ini yang memiliki 2 fonem yang berbeda, yang satu M dan yang satu Em. Jadi, dari sini kita mendapatkan perbedaan antara fonem E dan fonem E. Sementara dalam sistem grafemis, kita hanya mengenal huruf E, tidak ada huruf E. Kemudian, yang selanjutnya, kita berangkat pada kasus 2 grafem mewakili 1 fonem. Yang pertama ada grafem NG yang mewakili fonem nasal Ng. Seperti pada contoh kata bujang. Fonem Ng disimbolkan NG. Kemudian ada juga grafem NY yang mewakili fonem Ny. Seperti pada contoh kata nyanyi dan nyata. Kita lihat kata nyanyi. Ditulis dengan huruf N, Y, kemudian A, kemudian N, kemudian Y, dan yang terakhir I. Tetapi, dalam sistem fonemis, bahasa Indonesia, kata nyanyi hanya terdiri dari 4 buah fonem, yaitu Ny, A, Ny, dan I. Berbeda dengan sistem grafemis, terdiri dari 6 buah huruf, yaitu N, Y, A, N, Y, dan I. Baik secara jumlah fonem maupun bentuk fonem. Berbeda dari segi jumlah dan berbeda dari segi lambang yang mewakili bunyi dan grafem-grafem tersebut. Selanjutnya ada grafem SY yang mewakili fonem frikatif alveolar SY, seperti pada kata syarat atau syahdu. Kalau kita pakai sistem grafemis pada bahasa Indonesia, kata syarat atau pada silabel pertama sya ditulis dengan SY. Tetapi, kalau kita mengacu pada International Phonetic Alphabetics, bunyi ini dilambangkan dengan simbol seperti ini. Mirip dengan huruf S, tetapi dia agak lurus. Kasus yang ketiga yaitu grafem mubazir. Anda pasti sadar bahwa dalam bahasa Indonesia ada beberapa huruf yang bunyinya sama, seperti grafem V yang mirip dengan grafem F, seperti pada kata faktor dan vaksin. Kata faktor diawali dengan grafem F, sementara vaksin diawali dengan grafem V. Tetapi, kalau kita mengacu pada International Phonetic Alphabetics, grafem F dan grafem V bunyinya sama. Dalam hal ini, konsonan frikatif labiodental. Kemudian ada grafem Q yang berfungsi mirip dengan fonem hambat velar ke, seperti pada kata kori dan kari. Kori dan kari
Kar yang satu adalah semacam makanan, dan Kor yang satu adalah seorang pembaca Quran laki-laki. Kasus yang keempat adalah grafem yang tidak sesuai dengan peruntukan. Grafem yang tidak sesuai dengan peruntukan kita temukan pada grafem X. Kenapa demikian? Jadi, kalau kita lihat dalam ejaan yang disempurnakan, huruf X disebutkan berfungsi sebagai huruf S jika terdapat pada awal kata, seperti pada kata tenon. Apabila kita mengacu pada International Phonetic Alphabetis, lambang X atau grafem X mewakili fonem frikatif-velar X. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, fonem ini digrafemkan dengan huruf KH atau dua grafem. Contohnya, seperti ada pada kata khotbah dan akhir. Kita lihat kata khotbah dan akhir. Di situ seperti ada bunyi K dan bunyi H. Mengacu pada International Phonetic Alphabetis, itu merupakan satu bunyi atau bunyi frikatif velar. Nah, seperti itulah kasus-kasus fonem dan grafem dalam bahasa Indonesia. Dan itulah tadi beberapa penjelasan singkat mengenai perbedaan grafem dan fonem, dan juga beberapa kasus fonem dan grafem dalam bahasa Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa